Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga hari dan seterusnya kita selalu dalam keadaan sehat ya. Sebelum mulai pembelajaran, marilah kita berdoa bersama terlebih dahulu dengan diawali membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang kisah keteladanan sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Silahkan disimak ya pembelajaran dalam video kali ini agar kalian bisa memahami dan juga bisa menceritakan kembali kisah keteladanan sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana? Sudah siap? Mari kita simak kisah keteladanannya. Sahabat yang pertama kita bahas adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar adalah khalifah pertama setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Beliau dilahirkan pada tahun 571 Masehi. Nama lengkap beliau adalah Abdullah bin Abi Quhafah At-Taimi. Gelar Abu Bakar diberikan oleh Nabi Muhammad SAW karena dia adalah orang yang paling cepat atau orang yang pertama masuk Islam. Gelar As-Siddiq diberikan karena dia selalu membenarkan Nabi Muhammad SAW, terutama membenarkan peristiwa Isra Mi'raj. Abu Bakar dibaiat sebagai pemimpin setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Abu Bakar memimpin dari tahun 632 Masehi sampai dengan 634 Masehi. Abu Bakar As-Siddiq selalu meneladani perilaku Nabi Muhammad SAW. Dalam menentukan keputusan, Abu Bakar As-Siddiq memiliki sifat berwibawa, adil dan bijaksana, serta suka bermusyawarah. Karena banyak yang penghafal Al-Quran yang wafat saat berperang, beliau bermusyawarah dengan para sahabat yang lain untuk memelopori pembukuan Al-Quran. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq memiliki sifat pemberani dan pantang menyerah, dan beliau memerangi orang-orang yang murtad yang keluar dari agama Islam setelah Nabi Muhammad SAW wafat, dan memerangi nabi palsu, di antaranya yang pertama Musailama Al-Kadzab. Abu Bakar As-Siddiq juga memiliki sifat lemah lembut, sabar, berhati tenang, namun beliau juga tegas. Ketika banyak yang tidak mau membayar kewajiban berzakat, beliau dengan tegas memeranginya. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq juga memiliki sifat dermawan, rendah hati, dan sangat memperhatikan rakyatnya. Beliau pernah menginfakkan seluruh hartanya di jalan Allah SWT. Beliau juga tetap mau menolong seorang wanita kampung untuk memerah susu kambing meskipun setelah menjadi khalifah. Bahkan untuk kesejahteraan rakyatnya, beliau mendirikan Baitul Mal, yaitu suatu lembaga yang mengurusi kas dan keuangan negara. Khalifah yang selanjutnya adalah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab adalah khalifah kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq. Umar bin Khattab mempunyai nama lengkap Umar bin Khattab bin Abdul Aziz. Umar bin Khattab menjadi khalifah sejak tahun 634 Masehi sampai dengan 644 Masehi. Umar bin Khattab adalah seseorang yang cerdas dan suka bermusyawarah. Beliau berjasa menetapkan kalender Hijriah atau penetapan tanggal 1 Muharram sebagai tahun baru Hijriah. Umar bin Khattab juga adalah seorang yang tegas dan berwibawa serta pemberani. Beliau berani memerangi orang-orang yang memusuhi Islam. Dalam memimpin, Umar bin Khattab adalah seorang pemimpin yang hidup sederhana. Beliau pernah berkata bahwa tidak ada harta yang halal bagi umat kecuali buat setel pakaian, yaitu pakaian untuk musim dingin dan pakaian untuk musim panas. Makanannya pun sama dengan masyarakat Quraisy yang tidak terlalu kaya dan tidak terlalu miskin. Bahkan pernah juga memarahi anaknya yang memakan daging yang biasanya menjadi makanan orang-orang berbeda. Umar bin Khattab juga sangat mengutamakan kepentingan rakyatnya. Beliau sering keluar malam untuk melihat bagaimana kondisi rakyatnya.
Selain itu, pada suatu ketika Khulaifah Umar bin Khattab menyuruh anaknya untuk mematikan lampu di dalam ruangan atau kantor khalifah karena lampu itu dibiayai oleh negara, sedangkan kedatangan anaknya adalah untuk keperluan pribadi keluarganya. Khalifah Umar bin Khattab tidak mau menggunakan fasilitas negara yang berasal dari rakyatnya untuk kepentingan pribadi atau keluarganya, walaupun hanya sebatas cahaya lampu. Umar bin Khattab pun memiliki sifat jujur, adil, bijaksana, dan bertanggung jawab terhadap rakyatnya. Pada masa pemerintahannya, beliau pernah bersegera memperbaiki jalan yang rusak karena takut diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ada seekor unta yang terjungkal akibat jalanan yang rusak itu. Itulah kisah keteladanan para sahabat Nabi Muhammad SAW, yaitu Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Untuk kisah keteladanan Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib, insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Sekian dari Bu Guru, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.